Ilmu khusus untuk setiap suami muslim. Jangan bilang-bilang, ini rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu ilmu khusus yang harus diketahui oleh setiap suami yang beragama Islam, yaitu ilmu tentang talak atau cerai atau pegat. Tidak boleh dibuat mainan oleh mulut suami yang beragama Islam, karena ketiga kata tersebut bila sampai terucap oleh bibir suami kepada istrinya, maka langsung jatuh talak atau cerai. Walaupun diucapkan sambil bercanda atau main-main atau marah atau emosi, yang akalnya masih sadar alias belum sampai kehilangan kontrol dan belum sampai kesetanan hingga kehilangan akal sehat. Pasal 1. Kata talak. Talak ditinjau dari segi kalimatnya atau kata-katanya, maka terbagi dua, yaitu talak sharih dan talak kinayah. Yang pertama, talak sharih adalah kata talak yang jelas, tanpa butuh penafsiran dan tanpa butuh niat, maka jatuh talak, yaitu suami mengucapkan salah satu dari ketiga kata ini. Perhatikan ketiga kata ini: talak, cerai, pegat. Apabila seorang suami mengucapkan salah satu dari ketiga kata ini, maka tanpa butuh penafsiran, tanpa butuh niat, sudah jatuh talak. Talak tidak punya makna lain kecuali talak. Cerai dengan istrinya tidak punya makna lain kecuali cerai. Demikian pula pegat. Talak, cerai, pegat. Walaupun diucapkan dengan main-main atau bercanda, maka jatuh talak atau cerai atau pegat. Kemudian yang kedua, talak kinayah adalah kata sindiran, yaitu setiap ucapan suami yang mengandung arti talak dan juga mengandung arti yang lain. Semisal suami berkata, pisah, putus, pulang saja ke rumah orang tuamu, dan lain-lain, maka butuh niat dan kejelasan. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya pisah. Pisah ini mengandung kata lain, mungkin bisa pisah ranjang, pisah rumah, atau pisah yang lain-lain. Demikian dengan putus, mungkin tengkarnya putus, selesai, dan seterusnya. Atau pulang saja ke rumah orang tuamu. Namanya pulang ke rumah orang tua, bisa saja pulang untuk istirahat atau supaya masalahnya reda sejenak. Atau misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, kamu bukan istriku lagi. Ini juga kinayah. Atau seorang suami mengatakan, saya tidak punya istri. Maka ini juga kinayah yang butuh niat dan butuh kejelasan. Pasal 2. Talak tulisan. Tulisan suami yang tidak diucapkan, bisa ditulis di dalam kertas atau ditulis di Facebook atau di WA dan yang lain-lain, maka tergolong talak kinayah, walaupun menggunakan kata talak atau cerai atau pegat. Karena jatuhnya talak digantungkan pada ucapan sang suami, bukan tulisan. Jika istri menantang talak atau cerai atau pegat, kemudian suami menjawab oke, atau iya, atau baik, tanpa ditambahi kata talak atau cerai atau pegat, maka menurut pendapat yang lebih kuat adalah termasuk talak kinayah yang butuh niat dan butuh kejelasan. Kecuali jika sang istri menantang cerai atau talak atau pegat, kemudian suami menjawabnya oke, kita cerai, oke, kita pegat, oke, kita talak, maka jatuhlah talak. Pasal 3. Jumlah talak. Setiap suami diberi jatah 3 kali talak. Untuk talak yang pertama dan kedua masih bisa kembali lagi atau masih bisa rujuk, disebut talak raj'i. Rujuk sebelum masa iddah selesai atau habis. Jika masa iddah sudah selesai atau habis, maka sudah tidak bisa rujuk lagi, tetapi harus nikah yang baru, binikahin jadidin.
Sedangkan untuk talak yang ketiga, maka sudah tidak bisa kembali lagi, disebut talak bain kubro. Talak bain kubro, jika ingin menikah lagi maka harus melewati 5 syarat. 5 syarat ini harus dilewati, yaitu yang pertama, mantan istri harus habis masa iddah. Yang kedua, mantan istri harus menikah dengan lelaki lain, disebut muhalil. Yang ketiga, suami barunya harus sudah mendukhul dirinya, artinya melakukan hubungan suami istri, harus. Yang keempat, suami barunya menceraikan dirinya. Yang kelima, harus sudah habis masa iddah dari suami barunya. Jika istri sudah habis masa iddah dan sudah menikah dengan lelaki lain, tetapi ternyata lelakinya impoten atau tidak mampu mendukhul istrinya, kemudian dicerai, maka sang suami yang pertama tetap tidak bisa untuk menikahinya lagi. Mengapa? Karena syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Pasal keempat, talak bid'ah. Bid'ah mengada-ada dan hukumnya haram. Ada 2 talak yang bid'ah dan haram, tetapi tetap jatuh talak jika menggunakan talak sharih, yaitu talak yang jelas, yaitu 3 kata talak, cerai atau pegat. 1. Mengucapkan talak ketika istri sedang haid. Jika seorang suami marah bertengkar dengan istrinya dalam keadaan haid, kemudian sang suami menjatuhkan kata talak, maka itu talak bid'ah dan haram, tetapi tetap jatuh talaknya. Kemudian yang kedua, mengucapkan talak ketika istri sudah ditukhul dalam keadaan suci dan belum haid lagi. Artinya istri sudah bersih dari haid, kemudian kemungkinan sang suami istri berkelahi atau bertengkar dan suaminya menjatuhkan talak padahal tadi malam sudah melakukan hubungan badan. Inilah talak yang disebut bid'ah dan haram, karena istri dalam keadaan suci dan sudah ditukhul kemudian dicerai. Mengapa berhukum bid'ah dan haram? Karena kemungkinan sang istri akan mengandung. Ini kemungkinan, karena sudah ditukhul dan belum haid lagi, tetapi ditalak. Oleh sebab itu talak yang benar adalah menjatuhkan talak tatkala istri dalam keadaan suci dan belum disetubui, belum ditukhul. Jadi nunggu istri haid dulu, kemudian suci, kemudian belum ditukhul, dijatuhkan talak. Oleh sebab itu jangan sembarangan menjatuhkan talak. Nunggu istri dalam keadaan haid kemudian suci baru dijatuhkan talak. Terakhir, talak dan rujuk tidak wajib ada saksi. Artinya seorang suami mentalak atau merujuk istrinya tanpa saksi pun sudah sah. Tetapi sunnah jika ada saksi walaupun hanya 1 orang. Demikian, semoga tambahan manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.